Halo, apa kabar semuanya? Selamat Natal dari kami semua untuk kita. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita merayakan Natal Sekolah Minggu. Cerita Natal kita hari ini berjudul Agus Belajar Arti Natal. Ada seorang anak yang bernama Agus. Dia tinggal bersama dengan ibu dan adiknya. Pada hari ini, Agus dan teman-temannya sudah selesai latihan Natal. Mereka akan mempertunjukkan drama Natal yang berjudul tentang kelahiran Tuhan Yesus. Setelah mereka latihan, guru menyuruh semua anak-anak untuk berkumpul akan mendapatkan pengarahan. Guru sekolah minggu mengatakan, anak-anak, penampilan kalian hari ini adalah untuk Tuhan Yesus sendiri loh ya. Karena itu, usahakanlah saat kalian mementaskan atau menunjukkan peran kalian, kalian mengucapkan kata-katanya dengan jelas, ekspresi yang jelas, sehingga orang lain mengerti dan diberkati. Usahakanlah menunjukkan yang terbaik, sehingga itu menjadi hadiah kalian kepada Tuhan Yesus. Agus sangat senang, karena dia juga merasakan seperti yang dikatakan oleh gurunya, karena dia ingin memberikan pertunjukan yang terbaik supaya ini menjadi hadiah bagi Tuhan Yesus. Agus sudah melatih kalimat atau dialog yang berhubungan dengan perannya. Dia berperan sebagai orang Majus yang ketiga yang membawa persembahan mur bagi bayi Yesus. Nah, besoknya setelah Agus pulang dari sekolah, sesuatu hal terjadi. Tiba-tiba di tengah jalan dia merasa badannya sangat lemas. Dia merasa kepalanya pusing dan juga dia batuk-batuk. Bahkan karena saking lemasnya, dia meminta tolong kepada adiknya Obed untuk membawakan tasnya. Karena dia sudah tidak kuat membawa tasnya. Sampai di rumah, ibunya sangat kaget. Karena melihat Agus badannya sangat lemah. Apa yang terjadi kepadamu, nak? Kata ibunya. Tidur. Aku nggak tahu. Ibunya membawa alat pengukur panas dan juga obat. Setelah diukur, ternyata badannya Agus sangat panas sekali. Dia pun meminum obat. Padahal hari ini pukul 4 sore, Agus harus latihan untuk yang terakhir kali. Lalu dia tertidur. Setelah jam menunjukkan pukul 3:30, Agus masih tidur. Ibunya bingung, bagaimana? Mana mungkin untuk menyuruh Agus untuk latihan. Lalu ibunya berdoa. Dan ibunya akhirnya pergi ke kamar Obed. Obed, kata ibunya di kamarnya, apakah kamu bisa menggantikan kakakmu hari ini? Obed bilang, iya bisa, tapi kalau ibu mengantarkan saya. Antarkan. Maaf nak, ibu tidak bisa mengantarkanmu, karena kakakmu Agus sedang sakit. Ibu tidak akan mungkin meninggalkan dia sendiri di rumah, kata ibunya kepada Obed. Akhirnya Obed membawa pakaian yang harusnya dipakai oleh abangnya atau kakaknya Agus di dalam tasnya, dan dia juga diberikan ibunya sebuah surat. Di dalam surat itu ibunya menjelaskan tentang kejadian kenapa si Obed yang jadinya pergi. Setelah itu ibunya memanggil becak dan Obed berangkat dengan becak ke gereja supaya dia lebih cepat sampai di gereja. Saat pukul 5:15, Agus bangun. Dia bertanya pada ibunya, pukul berapa ini bu? Katanya lemas. Pukul 5:15 nak. Lalu, hah? Ibu, aku terlambat. Aku harus latihan hari ini bu. Kenapa ibu tidak membangunkanku? Bukankah aku sudah mengatakan kalau hari ini aku ada latihan jam 4? Kata Obed. Tapi Obed, kamu masih sakit nak. Lihat badanmu masih lemas. Ibu minta maaf karena hari ini ibu tidak izin dulu padamu. Ibu telah menyuruh Obed, adikmu, untuk berangkat menggantikanmu dalam latihan. Mendengar itu Agus menjadi marah. Ibu,
Ibu harusnya tidak bikin begitu. Peran orang Majus itu untuk saya, Bu. Saya sudah melatihnya. Saya sudah bersungguh-sungguh melatih perannya. Saya sudah menghafal dialognya dengan baik. Ibu tidak adil. Itu harusnya untuk saya, Bu. Saya orang Majus yang ketiga. Agus marah, tetapi ibunya berusaha menenangkan dia. Nak, hari ini kamu sedang sakit, dan kalau kamu memaksakannya itu tidak baik. Sedangkan kalau hari ini ada peran yang tidak lengkap, maka teman-temanmu yang latihan akan menjadi bingung dan latihannya menjadi tidak sempurna. Karena itulah ibu meminta tolong kepada adikmu Obed untuk menggantikanmu latihan di sana. Lalu Agus masih sedih juga, dia tetap diam dan dia tidak mau berbicara lagi kepada ibunya. Malamnya Obed datang pulang ke rumahnya. Ibunya bertanya, "Bagaimana Obed? Apakah gurumu mengizinkan kamu menggantikan peran kakakmu?" "Iya, Bu. Malah mereka semua memberikan tepuk tangan kepada saya karena mereka menganggap saya hebat bisa menghafal peran kakak dengan baik." Lalu ibunya bilang, "Tapi itu hanya untuk hari ini saja ya, Nak, untuk latihan. Itu pun karena kamu menggantikan kakakmu yang sakit. Nah, sekarang kamu tidak usah menceritakan tentang drama kepada kakakmu Agus karena dia sedang marah. Biarkan saja dia seperti itu." Obed mengerti bagaimana perasaan kakaknya Agus karena dia sudah melihat bagaimana kakaknya Agus sungguh-sungguh latihan sudah beberapa lama ini. Dia sedih karena dia tahu perasaan kakaknya sedih karena tidak bisa ikut latihan hari ini bersama teman-temannya untuk yang terakhir kali sebelum besok mereka ada pementasannya. Dan Obed juga tahu bahwa kakaknya sangat ingin sekali mementaskan perannya sebagai orang Majus itu. Akhirnya besok keadaan Agus tidak menjadi lebih baik. Dia masih sama lemas, badannya juga masih belum bisa kuat untuk berdiri lama. Juga kalau dia berbicara, dia langsung batuk-batuk. Nah, Agus sangat sedih sekali dan juga dia sakit hatinya. Kenapa dia harus sakit pada waktu Natal? Sehingga dia tidak bisa mengikutinya. Waktu sudah mendekati untuk pergi ke gereja. Akhirnya ibunya mengecilkan baju yang akan dipakai oleh adiknya Obed untuk mengikuti drama itu. Dia menggunakan piyama berwarna merah dengan tali emas. Lalu Obed merasa tidak tenang hatinya. Demikian juga dengan ibunya. Ibunya merasa berat hati untuk melakukan ini. Nah, kemudian ibunya menghibur Obed. "Obed, kamu jangan sedih. Kamu adalah pahlawan kecil yang membantu agar peran orang Majus tidak menjadi hilang, agar dramanya berjalan dengan baik. Karena itu, berikanlah penampilan yang terbaik. Dan nanti setelah kamu pulang, kita akan merayakan Natal bersama. Ibu akan membawakan kue-kue yang enak dan kita akan bertukar kado." Akhirnya Obed merasa sangat senang dan dia berangkat dengan gembira. Setelah itu, ibu menemui Agus di kamarnya. Agus sedang menangis. Dia memalingkan wajahnya. "Ibu, kenapa aku sakit, Bu? Setelah aku latihan berbulan-bulan, kenapa sekarang aku sakit, Bu? Kenapa hari ini saya sakit, Bu? Padahal hari ini adalah hari perayaan Natal sekolah minggu. Tidak ada lagi sukacita Natal bagi saya. Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihi saya, Bu? Apakah Tuhan Yesus tidak mau datang untuk saya?" Agus terus menangis. Hatinya terluka dan dia merasa sangat kecewa. Ibunya pun mengerti tentang keadaan itu. Akhirnya ibunya mengatakan dengan lembut, "Ya Agus, Tuhan Yesus memang belum bisa datang kepadamu karena ada yang menghalangi.
"Hah? Apa yang menghalangi, Bu?" kata Agus. "Ya, yang menghalangi, ya ada sesuatu yang menghalanginya. Di dalam Alkitab, di dalam Lukas 3 ayat 4 dikatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap bukit-bukit menjadi rata." Dan masih ada yang lembah-lembahnya di dalam dirinya Agus, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa datang. "Lembah apa, Ibu?" katanya. Lembah itu adalah lembah kekecewaan. Agus mengalami kekecewaan sehingga banyak hal-hal yang terjadi juga karena hal itu. Karena Agus kecewa hari ini sakit, Agus menjadi marah kepada Obed. Padahal Obed melakukan hal yang baik. Dia mau membantu Agus. Agus juga marah kepada ibu karena ibu meminta Obed menggantikanmu. Ada banyak kekecewaan di dalam hati. Tetapi marilah kita menutupi lembah itu, Obed. "Bagaimana caranya, Ibu?" katanya. "Obed, katakanlah kepada Tuhan Yesus betapa kecewanya Agus. Katakanlah kepada Tuhan Yesus betapa kecewanya Agus sore ini. Ceritakanlah semuanya kepada Tuhan Yesus yang mau mendengarkan kita dengan kasih-Nya. Mintalah ampun untuk kemarahanmu kepada Obed, kepada ibu, dan mintalah pertolongan dari Tuhan Yesus untuk menerima keadaan sakit ini. Nanti kamu akan melihat sukacita akan kembali dan Tuhan Yesus leluasa masuk ke dalam hatimu." Agus memikirkan apa yang dikatakan ibunya itu. Dia merasa itu adalah hal yang benar. Ya, karena Agus mengasihi Tuhan, dia melakukan apa yang dikatakan ibunya. Ibunya pergi sebentar untuk mengambil lilin dan kemudian kembali. "Terima kasih, Bu. Benar," kata Agus. "Hatiku sudah lega sekarang. Aku tidak marah lagi. Aku tidak sedih lagi, walaupun aku tidak bisa berbuat apa-apa pada Natal ini kepada Tuhan." Ibunya bilang, "Kau telah melakukan hal yang besar sekali, Agus. Hal yang sulit untuk dilakukan oleh orang lain. Kau baru saja berkata ya dan setuju dengan apa yang Tuhan izinkan datang kepadamu. Itu juga adalah hadiah yang terbesar untuk Tuhan Yesus." Jam 6:30, Obed pulang. Tetapi dia tidak sendirian. Ada bapak guru dan juga teman-temannya yang mengantarkan Obed pulang ke rumah. Dan ketika Obed melihat kakaknya sudah berseri-seri, dia bertambah senang. Ya, Obed mengatakan, "Kak, ini ada hadiah sekolah minggu untukmu karena kamu adalah peserta drama. Nah, ini aku berikan hadiahnya untukmu," kata Obed kepada kakaknya Agus. Betapa senangnya hati Agus karena dia mendapatkan hadiah dari sekolah minggu sebagai anggota drama Natal. Ya, dia menerima hadiah itu dengan gembira. Nah, kemudian teman-temannya menyanyikan lagu yang mereka nyanyikan juga pada waktu mereka merayakan Natal itu. Agus sangat senang sekali, tapi dia tidak bisa ikut bernyanyi karena dia takut nanti dia akan batuk-batuk. Dia hanya mendengarkan dengan di dalam hatinya, tetapi hatinya sangat tentram dan tenang sekali. Ketika guru dan juga teman-temannya sudah pulang, ibunya datang membawakan kue yang enak dan juga hadiah kado ya. Wah, mereka akhirnya memakan kue, bertukar kado, dan Agus sangat senang walaupun dia masih belum begitu sepenuhnya sehat. Akhirnya tahun ini Agus belajar arti Natal yang sebenarnya.
Arti Natal yang sebenarnya bukan hanya sekedar perasaan-perasaan gembira, makan makanan yang enak, berkumpul, ya itu tidak apa-apa. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita membuka hati kepada Tuhan dan kita mau mengatakan iya dan setuju terhadap hal-hal apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Situasi yang kadang-kadang juga kita tidak bisa perkirakan atau tidak sesuai dengan rencana kita. Karena apapun yang terjadi dengan kita adalah semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Dia sangat mengasihi kita. Ayat hafalan kita hari ini Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, mungkin kita juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh Agus. Ya, ada sesuatu hal yang sudah kita persiapkan tetapi tidak terlaksana seperti yang kita harapkan. Ya, ada sesuatu hal yang sudah kita persiapkan tetapi tidak terlaksana seperti yang kita harapkan. Tetapi mari kita percaya bahwa dalam segala sesuatu Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Di hari Natal ini juga mari kita semuanya bersukacita dan ditolong Tuhan untuk bisa hidup memuliakan Tuhan selalu. Mari kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan dalam Natal ini bagaimanapun keadaan kita tetap tahu Tuhan tetap mengasihi kita karena Dia juru selamat yang memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Sampai di sini dulu mari kita berdoa. Kita hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup, yang mengajari dan membimbing kami selalu. Dan di hari Natal ini kami juga mau bersukacita merayakan hari kelahiran Juru Selamat dunia. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati dimanapun saudara-saudara kami berada, supaya mereka dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Mohon ampun untuk dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.